Miris, kakek Herman ditetapkan jadi tersangka karena usir maling di kebunnya pakai sajam. Halah, sudah biasa. Kuping saya ini sudah biasa mendengar hal-hal seperti itu ya. Semenjak di Sleman itu sudah tidak kaget, sudah tidak wow. Biasa saya. Allah, biasa Bapak. Sebenarnya saya itu punya pertanyaan buat Bapak ya. Bapak, kalau misalkan rumah Bapak polisi ya, Bapak oknum ini kemalingan atau kebobolan ya, apa yang ingin Bapak lakukan? A. Bapak diam membisu seperti patung. B. Bapak lari kocar kacir. C. Bapak ambil pistol. D. Bapak lapor damkar. Mana yang ingin Bapak lakukan di antara A, B, C, D itu? Ini semoga video saya sampai nih ke muka Bapaknya ya, ke telinga Bapak oknum polisi ini, semoga sampai ya. Bisa-bisanya ya Bapak saya sampai greget ya setiap ada kasus kemalingan, kejamretan, kerampokan ya, yang jadi tersangka korbannya. Apa mentang-mentang si Bapak Herman ini punya tanah, punya kebun, terus Bapak emang sengaja perkarakan ya dengan alasan pakai sajam. Betul itu ya, kalau ngusir maling pakai sajam ya, biar malingnya kocar kacir ketakutan. Logika saja Bapak ya, ngusir maling ya, pakai bulu ya, pakai bulu ayam, malingnya nggak takut lah Bapak ya. Logika saja dong Bapak, ngusir maling pakai sapu saja, sapu itu yang melir-melir itu ya diketawain sama malingnya Bapak. Bapak itu aneh-aneh saja. Bapak saja kalau ketemu maling ininya dulu yang keluar kok. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan berita selanjutnya, diharapkan jangan lupa untuk saudara-saudara sekalian untuk membantu channel kami dengan mengklik tombol subscribe, mengacung lonceng, dan jangan lupa komen untuk mendukung channel kami. Kita lanjutkan berita berikutnya terkait kakek Herman jadi tersangka. Ini yang lagi viral setelah kasus Hoki Sleman. Teman-teman, ada kasus di mana seorang kakek Herman di Kuburaya, Kalimantan Barat, dia membawa senjata tajam mendatangi kebunnya untuk menjaga kebun. Tiba-tiba ada pencuri, terjadilah perkelahian. Kakek Herman dikeroyok oleh pencuri itu. Tapi ternyata sekarang ini kakek Herman dijadikan tersangka penyalahgunaan senjata tajam. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Ini undang-undang darurat. Yang patut disayangkan dalam kasus ini, infonya kasus perkelahiannya itu tahun 2024. Tetapi sekarang kakek Herman jadi tersangka dan viral. Dalam kasus ini, menurut pendapat saya, kalau orang datang ke kebunnya sendiri, membawa senjata tajam, apakah itu parang, apakah itu alat pertanian, tentu tidak masuk di dalam kategori apa yang dimaksud di dalam undang-undang darurat itu. Sehingga bagi saya penetapan pasal tidak tepat terhadap kakek Herman ini. Ayo teman-teman, kita viralkan bagian dari desakan supaya penetapan tersangka kepada kakek Herman ini harus dicabut, harus dilepaskan. Pertama, karena usianya sudah sangat tua, sakit-sakitan. Yang kedua, dalam kondisi tertentu, kakek Herman mendatangi kebunnya untuk menjaga kebunnya. Yang ada pencuri tentu tidak masuk dalam kategori dia melakukan tindak pidana. Ada unsur pemaafan di situ, sehingga bagi kita kalau ingin menjaga kebun dari para pencuri, membawa senjata tajam itu sesuatu yang biasa. Gawat kali bah, aku tengok makin gawat. Kenapa? Ada kakek-kakek nangkap maling pakai parang, malah jadi tersangka. Sedangkan polisi di Lumajang
nembak mati begal yang membacok polisi, malah nggak kena tangkap. Oh, itu memang kekuasaan mereka. Itu memang pekerjaan mereka. Salah, Pak. Menurutku salah. Karena apa? Balik ke titik nol. Ingat, selain donatur, dilarang ngatur. Ya kan? Pernah kalian dengar itu kan? Terus apa? Siapa donatur kalian? Rakyat kan? Rakyat menggaji kalian kan? Jadi kenapa? Hukum itu hanya berpihak kepada kalian, bukan kepada donatur. Hah? Walaupun kami kayak gini, hah? Kami donatur kalian. Jadi kalian jangan ngatur. Oke. Itu seharusnya. Tolong Pak Bupati, Pak Presiden, tolong bantu bapak saya ini. Bapak saya ini korban. Udah ada putusan dari pengadilan menyatakan bapak saya ini korban. Tapi sekarang dibalik lagi dia jadi tersangka. Gimana keadilan di sini nih? Di negara kita ini di mana? Apakah gini masyarakat kecil yang tidak punya diginikan? Hah? Jadi gimana keputusan pengadilan itu mengapa tidak dipakai? Bapak saya sudah dinyatakan korban. Ada surat keputusannya. Mana? Mak, surat keputusan dari pengadilan. Mengapa bapak saya itu jadikan tersangka? Tiba-tiba datang surat, langsung dijadikan tersangka. Hah? Bapak saya ini udah tua. Dikeroyok, hampir mati. Sedangkan tersangka itu tidak ada cacat sedikit pun. Hah? Di mana Pak keadilan nih? Bapak Ginting ini selalu memaksa terus dari kemarin. Bapak saya korban tuh Pak, orang tua ini dikeroyok berapa orang? Dikeroyok berapa orang? Mengapa bapak saya dijadikan tersangka? Apakah bapak saya itu ada menyakitkan orang? Ada membunuh orang? Hanya karena senjata tajam? Senjata tajam itu Pak ada fungsinya. Bapak kan saya kan di kebun, bukan dia ke pasar pergi menyerang musran, tapi dia ke kebun Pak, pergi mendatangi kelapa dia. Tapi mengapa ada busran di situ? Ini nih Pak, busran itu Pak mencuri kelapa bapak saya. Kebetulan bapak saya pergi membakar sabut, bapak saya dikeroyok, tapi bapak saya dijadikan tersangka. Udah ada Pak putusan dari pengadilan bahwa bapak saya korban itu tersangka. Itu udah kena hukum Pak 6 bulan. Lagi-lagi korban maling dijadikan tersangka. Seorang kakek bernama Herman di Kalimantan Barat, tepatnya di Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, justru dijadikan tersangka setelah mempergoki maling di kebun kelapa miliknya. Nah, kakek Herman ini mengejar terduga pelaku menggunakan parang untuk melindungi diri dan menjaga kebunnya. Namun tindakan itu berbuntut proses hukum. Polisi menetapkan kakek Herman sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Waduh. Dalam video yang beredar, keluarga menangis saat petugas datang menjemputnya. Ya Allah Mas, tolonglah untuk keadilan bapak saya ini. Bapak saya ini korban, babak belur hampir dibunuh, sekarang dijadikan tersangka. Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Di mana batas pembelaan diri dan penegakan hukum? Bagaimana menurut teman-teman semua mengenai kasus ini? Silahkan rombak di kolom komentar. Saya Alfred, kamu hebat, terima kasih dan salam hormat. Seorang kakek di Kalimantan Barat ngejar pencuri, malah ia ditetapkan sebagai tersangka atas pengejaran maling tersebut. Dan Bapak saya ini korban, sekarang dijadikan tersangka. Ini para polisi datang mau membawa paksa bapak saya. Ya Allah Mas, tolonglah untuk keadilan bapak saya ini. Bapak saya ini korban, babak belur hampir dibunuh, sekarang dijadikan tersangka. aparat penegak hukum menerima laporan langsung serta melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Netizen geram banget, padahal sang bapak hanya membela hak yang dimiliki. Bisa jadi maling tersebut juga akan melukai bapak ini loh. Jadi dia jaga diri. Sang kakek bernama Herman dan jadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan senjata tajam. Baik, itu dia pemirsa penonton setia channel Ricky Mutatin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share, dan juga jangan lupa komen untuk mendukung keberhasilan channel kami. Terima kasih.